mencoba untuk berputar. Namanya Fakri juga bakal coba dihajar sama Gojek. Ya, itu gini ya. Nih. Jadi nggak cuma dari EVOS aja, bahkan Aura semalam main. Onyx Esport juga main. Ya, dari betul. Louvre juga main. Krisnya lurus banget di tengah-tengah, masih baik Pak pilotnya ya. Masih baik, masih pagi. Betul, Baik dulu tersebar, aja. betul banget, banget tersebar luas pastinya. Dan EVOS bakal turun di Sentosa bersama dengan Boom Cerberus juga pastinya. Victim langsung ke Mars Electric bersama Star 8 Galaxy. Di mana Onyx turun ke pick. Oke, ini gue kadang-kadang Kenapa Onyx tuh? juga kadang-kadang turunnya ke Clock Tower, cuman kali ini langsung turun ke pick dan kayaknya bakal kontes, ada exchange juga langsung turun di sana. Yes, dan ada IOG juga bersamaan dengan Bigetron yang mana dari semalam mereka itu Oh, udah iya. sempat war early di hangar. Oke, tapi enggak, ternyata Bigetronnya lebih memutuskan untuk ke Clock Tower. Yes, karena melihat Clock Tower juga kosong. Nah, itu dia. Mungkin langsung biasanya turun kayak, oke, gue ke hangar karena di Clock Tower ada Onyx. Tapi ternyata Onyxnya nggak ada. Ya udah, ambil Clock Tower aja. Onyxnya malah nguasain pick. Nah, Tapi itu dimana dia. sebenarnya kalau misalkan mereka turun di Clock Tower lebih banyak resource dibanding di pick. Ya, dan bahkan kita lihat di sini ada tim Victim yang mana bertemu dengan tim Star 8 ya. Menurut gue sendiri di Mars Electric ya, lagi-lagi. Yes. Kenapa selalu dijadiin tempat war early? Padahal resource aja buat satu squad aja minim, Pak. Yes, gue setuju banget. Bahkan di sini udah kayak melalang buana semua player mencari kayak tas buki juga, tas juga susah banget di sini. Tas Ya. di Mars Electric sangat susah, terus senjata juga jarang-jarang banget. Dan mereka akhirnya nggak kebagian semua. Ya, yang sempat gue notice adalah yang mana tim Star 8 itu sendiri, mereka itu biasanya mutusin buat turun Sentosa. Tapi mengetahui Sentosa itu udah ada dua tim yang turun yaitu yaitu dari EVOS dan juga dari Boom Cerberus. Mereka kayak mutusin, oke, dua tim ini Rame. nggak worth it banget. bener. Ini masih game pertama sampai akhirnya mereka mutusin buat backup ke arah Mars Electric. Yes, ternyata tapi di Mars Electric juga ada orang. Akhirnya sekarang tim Star 8 langsung aja back off, langsung pergi dari Mars Electric langsung aja. Tapi di sini kita lihat juga EVOS masih looting-looting di Sentosa, di mana Boom Cerberus belum kelihatan posisinya di mana. Ya, Oke. dan ini dia Boom Cerberus yang mana dia udah nyampe Sentosa yang ujung ya. Dan Iya. bahkan ada yang perlu dinotis lagi, kali ini kita di Piala Presiden and finally udah nunjukin skill karakter. Jadi buat kalian yang kepo sama Wow. karakternya pro player, langsung aja. Yes. Kalian bisa langsung ikutin. Siapa tahu langsung GG juga sih. Betul, bisa ditiru banget jadi Iya. ilmu juga. Dan kayak Boom tadi bakal bergerak ke arah Cape Town. Benar Ya. banget kayak, dan juga Star 8 di sini akhirnya menuju ke Pochinok untuk nge-looting. Ya, yang mana dari Star 8 sendiri dia udah ketemu dengan dua musuh, empat ya? Empat. Tiga musuh sekaligus sampai akhirnya dia finally bisa looting-looting di Pochinok. Dan ini Betul. ada Island of Gods yang mana Kids dan Hands, Rules dan juga Kavela. Masih Bakal- juga looting kan, bener. Belum ada yang bertemu early fight kayak ini. Belum ada, Gak belum ada. Gak ada yang mau bentrok, Beb. Ya, Jadi- kemungkinan antara Bigetron sama IOG sendiri mungkin nabrak. Yang mana sebenarnya dari Clock Tower kalau emang dia moving ke belakang, bakal ketemu IOG pas-pasan ketika IOG keluar Rim 6. Iya, pas banget ketemu di open field lah ya kan. Nah, itu dia. Itu bakal jadi setup war yang emang selalu lama dan bener-bener adu setup banget kalau itu ada di Rim 6. Yes, dan nih ada tim Louvre yang cukup bikin gue notice juga, di mana mereka sering banget masuk ke final nih kali-kali ini nih. Iya, yang mana sebenarnya itu cukup stabil ya dari Iya, Louvre. iya. Kayak bener-bener nggak ketahuan, tahu-tahu masuk. Nggak Nongol ketahuan, terus. Nah, itu dia. Bahkan setiap gue ngekes kayaknya ada Louvre terus gitu, dari Golden Tulip dulunya ya. Yes, dan ini dia. One. Ada hashtag GoOnyx, udah ramai banget tadi gue bacain kolom komentar yang mana para pendukungnya Onyx tuh udah heboh banget kali ini nih. Ada Iya. bocil kebanggaan kita Onyx Tayo dengan MP40 Winterland ya. Bener. Masih pagi tuh senjata andalan kalau pro player tuh dapat aja. Dapat aja ya. Tahu aja tempat porsi lootingnya di mana. Bahkan kan temennya juga bakal ngasih, weh ini mepet lu nih, lu ambil duluan aja. Nah, itu dia. Karena udah tahu ya kalau Tayo tuh pasti AM-nya atas banget pasti. Pasti di atas banget. Dan ini juga IOG kayak belum ketemu juga sama tim dari, tadi ada ini ya, lawannya di Clock Bigetron. Tower. Bigetron bener, belum ketemu juga dari IOG dari sendiri, masih di hanggar mereka. Iya, dan ada yang cukup unik. Yang mana sebenarnya IOG itu biasanya kalau emang dia dari hangar itu dia bakal moving ke belakang ke Rim 6. Mhm. Tapi kali ini dia nggak ke Rim 6. Wah, ada setup baru sepertinya ya. dari Oke, tim soalnya Island of kemarin Gods. ketika gue ngeliat IOG pergi ke Rim, mereka ke pojok, gak bisa Mereka ke keluar. pojok. Nah itu dia, waktu ketemu sama tim Kapital ya. Walaupun sebenarnya Kapitalnya nggak open ke arah mereka. Betul, tapi kayaknya udah ada suara kaleng juga, dimana semuanya benar-benar nyebar luas banget. Masih nyebar. Nyebar luas, gak ada yang ketemu kayaknya, tapi di sini ada Onyx yang bakal ngejegat jalan dari Boom Cerberus, sedangkan itu EVOS langsung ke arah Mars Electric. Dimana Mars Electric udah di looting, pasti mereka tahu juga. Ya, dan ada RRQ yang memang dari tadi nggak sempet ke spot. Dia udah ngamanin observatory dan juga jalannya masih mulus sih buat masuk ke dalam zona. So Iya. masih bakal kayak agak sedikit lebih lambat pasti untuk nemuin war. Mungkin kayak sekitar zona ketiga baru pada tuh ada warnya ya. Betul, ini di sini kelihatan nih, dari mereka semua sama-sama mainin placement point juga safe, karena ini benar-benar slot yang berharga banget buat mereka. Berharga. Kalau misalkan mereka gagal di sini, mereka gagal langsung ke grand final. Karena ini Nah. benar-benar jalur pintas paling cepat dari Piala Presiden, tapi lawannya berat. Iya betul, ini udah kayak jalur berprestasi ya Iya, buat iya. para pro player.
Jadi tapi sekalipun emang jalurnya pintas, ini nggak gampang. Nggak gampang, betul. gampang. Bener-bener susah banget. Dimana kalau misalkan kayak gini ceritanya, mereka bener-bener main aman, di akhir-akhir nanti bakal pecah banget perangnya. Pasti bakal pecah banget. Dan Oke. kita lihat di sini udah ada Amore yang udah mulai nge-snipe pakai AWM dan bahkan udah kena hit cukup banyak. Betul, Lux kayaknya bakal coba ditumbangkan oleh Leo dengan M60-nya. Nggak bisa ditolong, harus kehilangan satu pemain langsung aja mendapatkan Yes. eliminasi pertamanya untuk Alter Ego. Ya, dan bahkan kalau kita lihat auranya sendiri, waduh langsung ngacir. Langsung Ada ngacir. yang keculik satu nggak pakai lama, aduh cabut dulu. Ini masih benar-benar early game banget kalau menurut mereka ya pastinya ya. Bener, karena kalau misalkan mereka fight di sana juga kayaknya nggak memungkinkan. Itu open field banget, sedangkan dari Alter Ego itu punya obstacle di sana. Nah itu Mereka dia, punya tempat. 12 tim 47 pemain, satu orang doang warning pertama. Baru satu orang doang. Yes. Dan ini nggak bakal ngebuat orang-orang bakal join to fight karena nggak ada suara tembakan sama sekali juga. Yap. Baru satu doang dari tim Alter Ego yang langsung mendapatkan satu pemain. So itu bekal yang bagus juga untuk Alter Ego. Ya yang mana sebenarnya kalau emang dari best of 7 kayak gini, best of 7 series, mereka pasti game 1 lebih kayak ngebaca dulu. Gameplaynya kayak apa, meta dari turnamen final ini kayak apa. Tapi mereka nggak bisa terbawa suasana. Benar. Dari game kedua sampai game ketujuh nanti mereka harus udah bisa benar-benar ngebaca dengan baik dan juga ngumpulin poin eliminasi yang emang banyak. Setuju banget, Nggak kan? bisa cuma poin placement doang. Ya sekarang kesempatannya tuh nggak banyak, kesempatannya cuma ada 7 doang. Dan satu Ya. udah dipakai buat kayak ngeliat-liat dulu. Kayak gitu, tapi mereka bakal berbeda sih pastinya. Karena kali ini mereka benar-benar kayak ngamanin satu tempat. Gak mau perang sama sekali, gak ada bahkan yang mau mirroring. Kayak bentrok tuh gak mau. Iya benar-benar. Dan mereka kayak dari Big Gator sendiri aja mereka lebih kayak ke setup defensif di rumah labirin, benar-benar ngebagi vision enak dan bahkan Onyx pun melakukan yang hal sama. Iya. Tapi kali ini ada 2-1-1 ya. Kruger yang mana benar-benar terpisah cukup jauh dari teman-temannya. Mungkin ini setup baru juga yang dipunya Onyx hasil dari turnamen yang semalam. Betul, nih bakal setup lagi. Dan juga Kruger maju terlalu jauh. Ini bakal bahaya banget kalau misalkan Kruger keculik sama Alter Ego. Dimana sekarang Ararki juga udah ke Clock Tower jauh banget tadi. Ya. Perjalanan dari Ararki. Dari Obsar ya. Lootingannya bener cepet banget. Mereka udah sampai ke Clock Tower kali ini. Tapi Clock Tower tadi udah ada pemain dari BTR juga. Gua rasa udah di looting. Tapi mereka bakal ngamanin spot di Clock Tower kali ini. So ini tempat yang baik untuk Ararki. Ya, yang mana Clock Tower sendiri emang terkenal benar-benar masih kayak cukup senternya dari map Bermuda. Dia bakal movingnya enak banget, benar-benar fleksibel banget. Apalagi dia punya kaleng tadi ya. Yep, betul banget. Tapi di sini udah lihat pergerakan dari pemain dari Onyx kayaknya udah nyamperin pemain Alter Ego di rumah kayu dan juga rumah L udah diamanin sama Alter Ego. Harus ada ketahuan sih. Ini Alter Ego nggak mau nembak loh, pas lagi di open field, malah biarin Onyx-nya nyamperin. Di sana udah menerima damage begitu banyak. Leo juga cukup belum terima damage yang banyak. Tayonya harus terkena Tayonya down. terkena down, ada Deadly juga udah kena flashbang aja. Amore bakal nge-flanking. Dan ini satu orang dari Oh, Onyx nice nampaknya. banget, Itu Amore. dia, Lau juga kena jatuh. Deadly Yes. juga menyusul. Kruger tinggal sendirian. Langsung 3 orang tereliminasi dari Onyx Esports. What's wrong with Onyx? Wow. Oh my god, nyaris aja Tusun di peringkat ke-12 ya. Ada landmine juga tadi. Ada landmine, tapi itu punya temennya gue rasa. Oke. Jadi nggak akan Bener. kena hit cukup banyak. Atau mungkin kena ya, tadi kayak face-nya agak sedikit hancur. Dan Gans juga udah kena tembak nampaknya di sana. Yes. Oke, gue mau bahas Onyx sebentar. Kalau misalkan dari tadi Onyx tuh kayak kehilangan 3 pemain. Soalnya pernah waktu lagi kualifikasi juga kemarin, Ya. kalau misalkan Onyx timnya nggak mau ngelawan, timnya defensif, Onyx kalah. Nah itu dia, jadi emang dia tuh jiwanya barbar, jadi nggak bisa bawa defense gitu ya. Iya, jadi kayak lu barbar, ya aduin barbar. Musuhnya bakal Nah. kalah kalau misalnya dari trading. Tapi kalau misalkan musuhnya bener-bener defensif, nah itu bakal susah. Tapi kayak Yo, Mystic, Mystic. dalam masalah langsung kayak benar-benar yang di tanpa basa-basi lawan Gustavo. Tembakan open banget, masih ada Why Not. Dan satu orang pemain lagi masih bersembunyi di dalam rumah tentunya. Ya, yang mana dari Chanju sendiri udah bener-bener sadar banget kalau ada Why Not dan juga satu pemain lagi tersisa bener-bener dalam satu obstacle rumah yang sama. Bener banget, tapi Ya. di sini bener banget Anarchy udah enak banget ada di Clock Tower. Udah ngaman rumah Harry Potter juga, Richard B juga ngasih vision Nah. juga di sana. Bener banget, setupnya udah baik banget dari Anarchy sendiri itu 3-1. Tapi bener-bener ya, balik lagi Clock Tower ini bisa datang dari semua arah. Nah, Karena kayak itu. yang gue bilang, Clock Tower adalah sentral dari map Bermuda itu sendiri. Jadi bener-bener waspada adanya third party. Setuju banget, melihat juga masih banyak kayak pemain yang tersisa. Dan juga 12 tim masih utuh, belum ada yang tereliminasi satupun dari semua tim. Tinggal dalam survivor dari Onyx juga, apakah bisa bertahan kita nggak tahu. Dan kalau misalkan dilihat ini bener-bener, semuanya bener-bener diem-diem di tempat, hold position. Gak mau nge-reveal posisinya di mana. Ya. Dan mereka belum ada open fire lagi kali ini. Masih belum ada open fire. Oh ternyata dari Boom sendiri masih tersisa 3, yang mana Wizard udah ngamanin tower itu sendiri. Iya. Cukup enak sih posisinya. Berarti Betul. karena dari arah tower nge-cover ke arah Why Not itu masih bisa. Bener, dan tower juga tempat yang aman juga. Nah, Agak itu sulit dia. untuk di geng juga. Tapi kalau misalkan satu orang sih lawan 4 tetap aja bisa kena. Nah itu dia, yang lu perlu notice adalah tadi di Factory itu ada EVOS. Nah itu dia, nah Ivan sudah Oke, bergerak, Sam Sam. udah terkena udah gitu aja, ternyata apa seorang victim risk. Dan apakah Abu
Dan juga Gak di-revive Gak kah? di-revive, bakal ditinggal. Dan saya juga cukup kritis, nyawa udah setengah darah hilang. Abu dan juga Mr. 05 kayak bakal coba untuk pakai kaleng-kaleng dulu berputar. Straight juga dalam masalah sendirian. Ternyata Sam 13 masih bisa di-revive di sana. Yes, dan terkena-knockdown lagi sepertinya dari arah langsung di victim. end dan itu untuk dilakukan Basri juga lama-lama tembak lagi. Di tapping terus dan harus menang lagi. Dari kanan juga tembakan Dari kanan. hujan peluru di mana-mana nampaknya Boom masih aman aja di atas tower. Ya. Victim. Ya, dan bahkan yang nge-secure poin eliminasinya adalah Boom. Iya, ada Wizard. Boom. Waduh, ini benar-benar steal kill banget ya dari si Boom itu sendiri ya. Tapi di atas juga ada alter ego dong, udah ngamanin rumah El juga dan mereka dapat high ground ya, di mana tower ini palanya bisa kena. Palanya bisa kena, lu jangan sampai kayak berdiri, nembak, benar-benar berdua. Oh Harus itu Onyx ganti-gantian. Kruger tapi ternyata Onyx harus tumbang di posisi ke-12. 12. Tusun di game pertamanya. Tusun. Wah, ini pasti kayak, wah kenapa ya dengan Onyx ya? Iya, ketemu sama Louvre, dapetin satu Halcyon, tapi ternyata Halcyon masih bisa di-revive dan Onyx-nya dibalikin. Krugernya karena tinggal sendirian memang nggak mungkin juga. Ya. Akhirnya tumbang, karena posisinya masih banyak banget pemain yang utuh Masih gitu. banyak banget. At least dia dapetin poin eliminasi, masih sempat ngelakuin perlawanan pastinya. Yap, betul banget. Dan sini EVOS tinggal 2 orang ternyata. Dimana di Clock Tower bener-bener rame banget, udah ada Boom. RRQ juga, Victim juga udah ngamanin 2 tower di sekitar Clock Tower. Ini lagi Louvre. XCN juga nembak ke arah Louvre, nembaknya Black udah knockdown di mana Real coba untuk nge-decoy dulu di atas juga Rain. Nembak ke depan dan juga berhasil knockdown oleh seorang Rain. Hujan peluru sesuai namanya, hujan. Ya, yang mana Rain juga di sini udah mulai hit terus ke arah pemain Louvre. Pasti ada 2 orang pemain Louvre udah berhasil di-revive ya. Yes, berhasil di-revive dan mereka cukup aman kali ini. Rain kayak XCN bakal dibalikin dan ini kalau bisa kelamaan mereka ngundang tim lain untuk join to fight, ada third party nanti bakal bahaya buat XCN. Ya, yang mana dari Ayah sendiri gue yakin betul pasti dia udah kena air merahnya itu di situ. Yes, itu juga Rain coba untuk berputar dulu ke balik batu, coba bertahan, coba flanking juga tentunya di depan. Tapi pemain dari Louvre cukup defensif banget. Di situ juga Halcyon udah nembak Rain, flanking cukup baik dari sisi kanan nampaknya. Dan Real coba untuk follow up lagi dengan gloss yang cukup baik dan responsif. Tapi Rain masih harus medikasi dulu di balik pohon. Baik banget dari Kaleng. Rain itu sendiri, dia maju, dia sabar, dia maju, dia ngehit, dia sabar. Tapi Ini Evo juga dia. join to fight. Mocha bakal maju dengan 2 orangnya. Black juga udah kena flashbang, pusing 7 keliling nampaknya udah Black Gloss. Coba disabar-sabar Dari itu tapi kiri. jauhkan. Cukup kritis langsung drop gitu aja. Lempar granat dilontarkan. Dilemparkan sekali lagi flashbang juga udah dibuang sama seorang XCN. It's Mocha. blind time. Itu dia blind time, Elysia juga terjatuh. Nampaknya SCN 2 orang juga terjatuh, tinggal 2 orang lagi sisanya. Gak bisa Black. follow. Black coba Jump untuk decoy. Dan itu dia Job. Masih bisa kabur. Ternyata jatuh satu persatu para pemain dari XCN. Tapi gak jadi masalah karena Louvre berhasil dieliminasi. Ya, yang mana tadi poinnya juga itu sempat benar-benar kayak party flashbang dan juga grenade. Yes. Jadi semua aja dilemparin sampai tadi ada yang benar-benar kayak ke ending dan juga ke secure poin eliminasinya sama grenade itu sendiri. Dan kalau perhatiin dari Rain, dia itu benar-benar maju dari sisi kanan. Dia nge-spray hit, terus dia nge-heal. Dia maju lagi sedikit lagi, kayak sekitar 20-30 meter. Dia bener-bener sabar banget. Dia nggak mau kayak yang bener-bener maju lurus, langsung sampai ke tembak open field. Yes, ternyata dia langsung dapat visinya juga di mana tim Louvre itu lagi open spot kena tembak. Akhirnya kena di sana. Nah, Halcyon Nah. ya, yang mana tadi bener-bener kayak nggak sadar kalau dari posisi dia itu terkena hit sebenarnya. Betul, dan Halcyon sendiri udah terkena knockdown berkali-kali. Jadi ya bakal gampang banget lagi. Ya, yang mana belum sempat nge-heal full ya darahnya. Yep. Dan kita lihat, wah, setup dari Aura. Ini bener-bener nyebar luas banget sih. jauh banget. Apakah meta EVOS bakal ke bawah lagi ya? Padahal Gila. EVOS aja sekarang udah lebih rapat. Tapi tim yang lain mungkin kayak, gue pengen ngejajal meta EVOS kayak udah lebih pede ya. Iya, dan EVOS memang juga tinggal 2 orang. Di mana 05 dan juga Abu masih coba bersembunyi. Tapi di atas juga udah ada Aura yang Wah. bakal mendeteksi keberadaan dari pemain dari EVOS, Jans, dan teman-temannya. Meskipun cuma 3 orang, dia masih berani untuk nyebar luas seluas itu. Nah itu dia, apalagi tadi pastinya kalau dia sampai ketemu EVOS, Mr. 05 udah pakai senjata andalannya itu Groza Winterland. Dari jauh sih tembakan Udah 05 gurih. sih, udah gurih. Udah gurih banget. Biasanya pakai Scar ya Pak, biasa pakai Iya. Scar. Apalagi kalau dikasihnya Groza. Damage-nya apa nggak main-main Nah, ya? itu dia. Oke, Alter Ego udah ngamanin di atas Lumayan, belum berpindah tempat di mana Victim menjadi cara udah pegang AWM juga Ya. seorang Amore. Keker Dan tadi terus. 2 orang dari IOG juga udah ngamanin tower nih. Beberapa Nah. tim udah ngamanin tower semua. Ya mengingat zonanya tuh emang zona-zona bulatan tower ya ini. Iya. Benar-benar kayak dari tower-tower yang ada itu masuk semua ke dalam zona aman. Bener, jadi harus hati-hati untuk yang bergerak di open field tentunya. Karena towernya udah berisikan para pemain ya. Yes, dan ini ada Star 8 yang Wah. udah mulai ketemu sama tim Aura. Oke, Kojekat berhasil mendapatkan More. Nampaknya di sana Wizard juga terjatuh oleh Mr. 05 dengan Groza Winterland. Di mana Oh, Fakri Jans. juga dibalikin gitu aja. Hujan peluru di mana-mana nampaknya di sini Ical. Coba untuk berputar. Nampaknya Fakri juga bakal coba dihajar oleh seorang Kojekat. Ya, Kojekat Ini dikit dia. lagi. Aura mana Bang berhasil mendapatkan
tim Star 8 Galaxy. Ya, yang mana dari Aura sendiri harus keculik 2 orang ya, tersisa Aura Kojegat dan juga Aura Ical. Dan sebenarnya Kojegat apakah dia natis? Aduh, bahkan Ikam harus cukup puas di peringkat 7 ya. Peringkat ke-9. 9, Masih ada 8 tim. banyak. Masih Luar banyak. biasa. Tapi di sini Boom ternyata tinggal 1 orang di mana Kojegat udah ada di atas high ground. Dan jadi lone survivor untuk Boom Esports sendiri. Ya, yang mana dari RRQ sendiri sekarang sisa bertiga juga. Sisa Richard bertiga. udah balik ke lobby, tapi RRQ sendiri udah lumayan enak sih posisinya buat masuk ke dalam zona. Ya betul, tapi kalau misalnya kita lihat di sini juga para tim banyak yang berusaha untuk masuk ke dalam zona di mana. Senjata apa itu? Wow, ada Waduh. pelontar. Wah, udah saya sendiri pakai M79 auto rusuh karena kayak yang lu tahu sendiri ya, boom guns itu kalau pakai launcher Oh, parah ya. parah, pas. Yes, jadi kita bakal lihat aja nanti gimana gas dengan pelontarnya. Semoga dia bisa nge-check juga di mana gini ada perang Ya. lagi. Kavela juga berhasil mendapatkan 1 lagi kalau kita lihat. Dan Aura coba untuk pakai kaleng dulu untuk berputarin zona dulu. Nah, di sisi lain ada baru boom guns. bilang, itu Wow, dia. Baru Evos dibilang. udah langsung dipulangkan ke lobby di peringkat ke-8 oleh boom guns sendirian menggunakan M79. Yes, beberapa detik yang lalu Oh Baby baru ngingetin. Nah, itu dia, Pak. Dan- Jangan macem-macem. Langsung dibuktikan di mana Kids dan juga Yes. HNST berhasil dikenal di mana Kavela. Coba untuk menyelamatkan diri di balik obstacle tadi. Jadi kan Amore berhasil dibalas oleh Rose nampaknya. Di mana Leo DRG coba untuk berputar koneknya di sebelah kiri. Dan ini pecah batu jam peluru di Ya. mana-mana. Victim kayaknya bakal aman-aman aja, tapi di sana XCN juga lagi perang bersama RRQ. Yes, yang mana kita lihat sendiri di sini. Ayo Jatuh berdua bakalan ketemu victim. Oh, Risa juga udah kena hit cukup banyak. Dan bahkan victim berhasil di-knockdown oleh Alter Ego. Yes, Alter Ego juga bakal join to fight dari third party. Nampaknya di sini gak third party lagi bakal fourth party bahkan di sini Wong Ya. juga udah terjatuh. Ross tersisa di mana Alter Ego masih mengamankan rumah L. Ada Guns dari belakang. Dia coba untuk sedikit-sedikit mendapatkan kesempatannya. Ayo Kavela dan juga Rose Oh, udah dilontarin flashback. flashback dan Granat. Ray berhasil mendapatkan Aura nampaknya XCM di sana. Ya, XJN join to fight dan bahkan victim Riz benar-benar kesusahan banget buat masuk ke dalam zona. Dia putusin buat balik lagi ke belakang cari jalan lain karena benar-benar hitan dari Alter Ego itu wah sakit banget. Yes, ini bakal ada perang di luar zona di mana victim bakal mengamankan kesempatan itu untuk berpindah Pastinya. tempat di mana ada Guns juga udah ngaman dengan pelontarnya juga XCN masih ada di dalam zona kali ini. Zona yang mulai jalan. Zona yang mulai jalan, kita lihat siapa yang kira-kira bakal masuk ke teritori XCN terlebih dahulu pastinya. Di overfield Oh. ada Kavela langsung kena tembak oleh Rain, nampaknya di sana Rooks juga sangat dari langsung terjatuhkan. Kavela Knockdown. sendirian dan juga ada Kucai Kavela. yang menjatuhkan Kavela sendirian. Kavela. Gak jadi masalah, Oh, nice masih bisa banget. dengan shotgun yang Kavela berhasil melakukan 1 pemain. Ross juga bakal dijatuhkan. Gers masih bertahan. Ya. Lone survivor dari Boom Cerberus sekarang hilang. Tapi Gak bisa Jonas maju. makin ganas. Leo juga berusaha untuk masuk ke zona di mana XCN Mocha. 2 orang main juga masuk ke dalam zona. Yes. Luok ada di mana-mana kali ini. Alter Ego Shogun. bertahan juga XCN. Leo udah di granat lagi dilontarkan. Tinggal Mocha kena Oh, flashback. blind Ulti time. dijuling. Ya. Cogan, masih ada Cogan. Dilempar frontal gak jadi masalah. Dan itu dia Cogan. Berhasil dijatuhkan dari Alter Ego. Dan XCN ternyata berhasil mendapatkan Booyah di game pertama kali ini. Wow, congratulations buat XCN pastinya. Di game pertama kita yang benar-benar sulit banget ya. Yang mana sebenarnya temponya tuh benar-benar lama. Aha. Benar-benar padat di akhir. Tapi XCN berhasil memanfaatkan momen itu Yes. dengan sangat baik, Pak. Endingnya benar-benar Luar pecah banget. biasa. Benar-benar semua peluru ada di mana-mana itu udah nggak jadi third party lagi, benar-benar fourth party Beb ya. Untuk sementara di mana udah Wah, ada wah, wah, wah. XCN yang from nowhere ya. Maksud gua kayak XCN sendiri bukanlah tim yang lagi kita gadang-gadangkan. Bukan, ini tim yang lagi kita gadang-gadang kan ada peringkat ke-12. What's wrong? What's wrong? Wah. Satu sih, tapi dari bawah. Iya. Wah, kok Bener kelihatan dong, dah? bener Iya, ya? iya benar. Satu tapi dari bawah. Tapi it's okay, ini masih game pertama, mungkin Oke. masih pemanasan dulu juga. Capek juga mungkin dari turnamen yang semalam. Benar. Masih kayak baca dulu, karena ini final close qualifier. Benar, dan